Ya, akibat emosi melihat anak merengek, seorang pemuda di Batam, Kepulauan Riau tega memukul korban itu berkali-kali hingga tewas. Pelaku kemudian ditangkap aparat kepolisian Polsek Seibeduk, Kota Batam. Ya, rumah di Komplek Gria Piayu Asri, Kecamatan Seibeduk, Kota Batam ini kini dibatasi garis polisi. Pelaku adalah Randi, pemuda asal Batu Ampar, yang tega membunuh Muhammad Arif yang masih berusia 4 tahun. Muhammad Arif ini merupakan anak dari kekasihnya sendiri. Ya, pihak kepolisian mengungkapkan korban sempat dibawa pulang ke rumah neneknya untuk dimakamkan. Namun karena curiga kondisi sang anak, keluarga kemudian melapor ke pihak kepolisian. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai aksi pemukulan yang berujung pada kematian seorang bocah 4 tahun di wilayah Batam, kita akan bergabung dengan AKP Betty Novia, Kapolsek Seibeduk, Kota Batam. Selamat pagi, Ibu Kapolsek. Selamat pagi Mbak Rati, selamat pagi Mas Bayu. Baik, saat ini pelaku kabarnya juga sudah diamankan pihak kepolisian ya Bu. Sebenarnya apa yang menjadi motif pelaku sampai tega begitu mengakhiri hidup seorang anak berusia 4 tahun ini? Baik Mbak Rati, saya ceritakan sedikit tentang kronologis kejadian penganiayaan anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia pada tanggal 3 November 2022, tepatnya hari Kamis, sekira pukul 6.30, ibu korban meninggalkan korban di kos-kosannya, sementara ibu korban pergi bekerja. Sekira pukul 6.40, 10 menit setelah ibu korban meninggalkan korban bersama pelaku, korban terbangun dari tidurnya. Ketika itu, pelaku sedang asik-asiknya bermain handphone. Merasa terganggu dengan tangisan korban, pelaku langsung memukul atau meninju kening korban sebanyak 1 kali. Seketika itu juga korban terjatuh ke kasur yang tipis dan menangis. Bukannya korban diam, malah merasa kesakitan, korban tambah menangis. Melihat hal tersebut, pelaku jengkel dan emosi. Pelaku membekap korban dengan handuk, memukul kembali kening korban sebanyak 7 kali, dan mengangkat korban, membanting korban ke lantai sebanyak 2 kali. Setelah korban dibanting ke lantai, korban tidak berdaya dan tidak berkutik lagi. Melihat kejadian tersebut, pelaku panik. Pelaku menelpon ibu korban yang lagi bekerja untuk segera pulang. Sekira pukul 10.30, ibu korban sampai di rumah melihat anaknya sudah tidak bergerak dan tergeletak di kasur. Segera membawa korban ke puskesmas Pancur di Batam. Setelah diperiksa oleh dokter di puskesmas, dinyatakan korban sudah tidak bernyawa dari rumah. Mengetahui anaknya telah meninggal dunia, ibu korban bersama pelaku membawa jenazah korban ke rumah neneknya di Kompleks Tunas Regensi Sagulung. Baik. Di rumah nenek. Baik. Ya. Bu, apa alasan si pelaku ini kepada ibu korban ketika menceritakan bahwa anak korban ini si anak ini terluka dan kemudian akhirnya dibawa ke puskesmas? Si pelaku menceritakan ke ibunya korban kalau tadi badannya panas demam dan kejang-kejang, dan si pelaku juga menceritakan kalau si korban ini berkelahi dengan temannya. Ibu, jadi kalau memang ibunya kerja begitu, si korban ini dititipkan hanya sama pelaku saja, tidak ada orang lain di rumah itu? Tidak ada orang lain di rumah itu, Pak. Background pelaku apa sih, Bu? Bekerja sebagai apa dia? Untuk background pelaku sendiri sementara masih pengangguran dan ibunya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Komplek Batam Indo, kawasan industri Batam, Mbak.
Oke, jadi memang keseharian mereka ini tinggal bertiga ya Bu ya, tidak ada kerabat yang mungkin tinggal dekat dengan mereka bertiga. Baik Mas, sebetulnya korban ini baru 2 minggu tinggal sama orang tua kandungnya dan pacar ibunya ini. Sebelumnya korban menetap di rumah neneknya di Tunas Regesi, yaitu di perumahan Tunas Regesi di Sagulung namanya Mbak. Oke. Nah, dari pengakuan si pelaku ini, apakah sebelum kejadian ini ada nggak tindakan-tindakan kekerasan yang serupa juga, Bu? Ya baik, 3 hari sebelum kejadian ini pelaku juga pernah memukul korban dengan tongsis atau yang untuk handphone itu, dan pelaku pernah sekali juga membekap mulut korban dengan handuk serta meninju korban. Hal tersebut dilakukan di depan ibunya mengetahui atau enggak? Enggak Mbak, enggak mengetahui ibunya. Kalau ditanya tadi dikasih tahu anaknya berkelahi bersama temannya, begitu saja bunyinya yang dilaporkan ke ibunya. Oke. Tapi pelaku ini di bawah minuman keras atau narkoba nggak, Bu? Maksudnya dalam arti sadarkah dia melakukan hal tersebut? Sadar Mbak, sadar. Pelaku melakukan hal tersebut sadar dan di latar belakangnya karena jengkel saja terhadap anak ini. Anak ini suka usil kepada tamu-tamu yang datang ke rumah kosan mereka dan juga suka usil ke pacarnya ibu pelaku ini, Mbak. Ibu korban. Oke. Nah, ini kan rumah kontrakan begitu ya Bu ya, tempat kejadiannya. Apakah di kiri kanan tetangga sempat mendengar ada keributan ketika kejadian? Nah ini dia Mbak, mereka tinggal di sana, tidak ada melapor ke RT setempat, dan ketika pacarnya ibu korban melakukan penganiayaan terhadap korban, itu mulut korban ditekap atau disumpel dengan handuk. Apakah si pelaku ini sebenarnya sebelumnya punya riwayat kriminal juga nggak, Bu? Belum pernah Pak. Belum pernah Pak. Baik, hubungan antara pelaku dan ibu korban ini sudah cukup lama, Bu? Hubungan antara ibu korban dengan pelaku pas November ini 1 tahun. Ya, perkenalan mereka itu juga melalui Facebook atau media sosial. Oke. Lantas jeratan pidana atau hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku ini akankah pasal berlapis melihat korban juga masih di bawah umur, usianya masih 4 tahun? Baik, kami terapkan ini pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke. Baik Bu Betty, terima kasih atas waktunya dan juga berbagi informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Bu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.